kuasa hukum dari para donatur seperti apa menanggapi kedatangan atau pertemuan Agus dengan pihak Kemensos? Baik, terima kasih ya. Selamat malam teman-teman media. Tentu memang kita sudah melihat dari tadi siang ya, sudah beredar informasi tentang adanya pertemuan hari ini di Kemensos. Tentu memang untuk terkait pertemuan yang dilakukan di Mensos hari ini ya patut kita sikapi dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mensos itu ya di dalam pertemuan tadi siang, salah satu tujuannya adalah bagaimana untuk keluar dari masalah ini. Mungkin alternatifnya adalah nanti akan islah gitu ya. Nah, namun demikian di dalam pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mensos itu tentu kita juga sebagai kuasa donatur yang mewakili donatur ya berharap ini bisa segera diwujudkan, dan tentu dalam perdamaian kita berharapkan agar donatur juga diikutsertakan di dalam perdamaian tersebut. Itu ya. Jadi langsung ke Pak Budi. Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu kita ingat bahwa apa yang disampaikan Kemensos hari ini adalah sinergis dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Kami dari pihak donatur memang menginginkan hal itu. Hingga terjadinya deadlock 2 kali itu pun dalam rangka kita menghormati, menghargai adanya perdamaian. Namun demikian kita hari ini sudah melakukan pendaftaran perkara secara perdata atas perbuatan melawan hukum, yang mana terhadap gugatan ini sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, ini gugatan kita mungkin masih menunggu waktu 1-2 hari ini untuk keluar nomor perkara dan diberikan kepada para pihak yang terkait. Di sini ada pihak terkaitnya, ada 4 pihak, di mana pihak Agus Salim sebagai tergugat 1, pihak Deni Sumargo sebagai tergugat 2, pihak Yayasan atau Novi sebagai tergugat ketiga, dan pihak Kementerian Sosial sebagai pihak turut tergugat. Oke, jadi terhadap pengajuan perdata ini ke Pengadilan Negeri, ini masih terbuka pintu mediasi, di mana kita tetap menghargai adanya perdamaian. Kami sebagai pihak donatur bersedia apabila memang perdamaian itu dilakukan di luar pengadilan. Namun alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan perdamaian di luar, tetap kita bawa ke pengadilan hingga menjadi putusan dading. Itu harapan dari kami. Yang kedua, bahwa kita juga sudah melakukan pelaporan pidana ke Polda Metro Jaya. Ya, ini suratnya nih. Nah, cuma ini secara detail yang sudah kita sebagai etik wawancara aja. Jadi ini beberapa item kita delete. Laporin siapa Bang, dan yang dilaporkan adalah berapa? Agus Salim terkait dengan penggelapan dana sebesar 138 juta dana donasi. Oke, kita di sini mewakili dari nomor LP-nya Bang. Nomor LP-nya itu 7252. 7252. Jadi di Polda Metro Jaya. Ya. Kapan itu persisnya Bang? Ini dilakukan pada tanggal 30 November yang lalu. Ini udah kita daftar, udah kita laporkan sejak tanggal 30. Namun pasalnya sendiri Bang? Baru kali ini. Pasalnya pasal 372 terkait dengan dana 138 juta yang dana donasi yang digunakan atau yang diselewengkan. Ancamannya Bang? Ancaman tetap 4 tahun ya, di atas 4 tahun. Nanti tinggal kita ikuti aja proses ini, sehingga kami himbau agar kepada Kemensos bahwa kami dari pihak donatur sudah melakukan upaya-upaya hukum. Sudah sejauh ini mohon agar sekiranya ada perdamaian yang diusung oleh pihak Kemensos juga melibatkan pihak kami, karena kami tetap menghargai adanya perdamaian. Namun perdamaian yang kita mau adalah perdamaian di mana perkara inti ini bisa terselesaikan dengan damai, termasuk juga perkara-perkara lainnya, LP-LP yang lain. Kami siap mencabut dan mencabut laporan gugatan perdata dan mencabut laporan
Polda. Apabila Islam itu Apabila memang bisa harus berjalan Islam. dengan baik. Karena Islam memang tujuan awal dari kami semua, dari pihak donatur, menginginkan adanya perdamaian dan tidak berlarut-larut terhadap urusan ini. Oke Bang, Tadi yang di Polda terlapornya siapa bang? Terlapornya Agus Salim. Ya. Agus. soal perizinan uang donasi dari Kemensos gimana sih tanggapannya? Ya, jadi baik ya teman-teman ya. Kami sebagai kuasa donatur memiliki peran penting terhadap persoalan penggiringan terhadap donasi yang sekarang sedang menjadi kekisruhan ini ya. Dan jangan pernah menganggap donatur itu adalah hal yang sepele ya. Saya ingatkan sekali lagi ya, donatur sudah mulai mengambil peran penting kepada semua pihak ya. Kalau selama ini donatur bertindak pasif karena kita berharap diberikan ruang untuk memberikan kontribusi pemikiran. Namun hari ini sudah ditempuh beberapa kali upaya perdamaian sehingga deadlock. Tentu kami yang selama ini merasa diabaikan sebagai donatur ya, kami sudah melakukan langkah-langkah hukum dan ini tegas. Pihak Nopi pun dan Densu kami tarik ke dalam persoalan ini ya. Dan tegas kami akan lakukan upaya-upaya hukum lanjutan terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh Teknopi dan Densu karena kami tidak mengetahui ini memiliki izin apa enggak sebelumnya gitu ya. Dan ini cukup tegas saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami kuasa donatur akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas lagi untuk semua pihak termasuk Agus ya gitu. Bang terkait Bang, laporan menarik tadi nih kan- Bang, menarik terkait donatur sendiri kan ada salah satu pihak yang di sebelah itu mengatakan bagi pihak donatur yang ingin meminta uangnya kembali dalam kasus Agus ini dipersilakan menghubungi dia dengan membawa bukti-bukti. Jadi gini ya, kita ini sebagai sesama advokat harus berada di dalam rule, di dalam menangani perkara. Kami sebagai donatur atau kuasa donatur tidak memiliki hubungan secara keperdataan dengan yang bersangkutan yang menyatakan ingin mengembalikan uang atau ambil kepada mereka. Kami hanya memiliki hubungan kepada penyelenggara berikut dengan si Agus ya. Jadi kalau dia punya uang, nggak usah dihubung-hubungkan mau dibalikin kemana. Kami nggak akan terima itu. Nggak penting bagi kami uangnya itu. Gitu ya. Yang penting adalah kami mau tahu ini mau diselesaikan secara damai atau tidak. Kalau merasa banyak uang, jangan di sini panggungnya, gitu ya. Bukan di sini panggungnya. Nggak usah nunjukin uang di sini. Gitu. Kita cuma mau minta uang daripada donatur. Di mana sekarang? Diparkir di tempatnya Yayasan Nopi. Itu yang kami kejar. Tidak ada uang yang lain. Mau dibawa pun satu karung uang itu tidak ada hubungan dengan kami donatur. Bang, menanggapi tadi sempat Abang bilang akan sudah melaporkan Agus ke Polda, benar? Ada statement dari Alvin Lim mengatakan Agus tidak bisa dipidana karena disabilitas. Jadi begini ya, kita harus menggunakan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun itu bisa dipidana kalau dapat dibuktikan. Jangan mendahului keputusan daripada penyidik ya. Jangan merasa kalau kita ini sebagai sarjana hukum terus kita merasa lebih hebat dapat meyakinkan seseorang bisa dipidana atau tidak. Sekarang saya tanya teman-teman media, siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan seseorang itu bisa dijadikan tersangka? Siapa menyatakan seseorang itu bisa jadi terpidana? Bisa kita sebagai advokat menyatakan itu. Jadi kalau bukan kewenangan kita, ngapain kita masuk ke ranah itu? Kita ini ditonton oleh publik. Jangan berikan edukasi yang akhirnya membuat masyarakat dapat menafsirkan dengan berbeda. Aturan hukum harus dijelaskan dengan baik. Kita ini teladan hukum, ya. Saya mintakan kepada seluruh advokat, ya, yang ikut terkait di dalam persoalan Agus ini, jangan memperkeruh situasi. Kami donatur selama ini berusaha untuk pasif, berusaha untuk diam, karena kami berpikir ini persoalan sederhana, jangan dibikin sulit. Gitu ya, nggak usah dibikin sulit deh. Kalau mau damai. Saya minta kepada Pak Kemensos atau Kementerian memohon sangat bahwasannya langkah-langkah Islah kami sangat dukung, tapi donatur juga kami berharap untuk dapat diundang dalam pertemuan Islah itu. Kalau enggak kami akan menggugat secara hukum. Bang, Oke, Bang, Bang, setelah pertemuan- alasan utama para donatur melaporkan Agus ke Polda itu apa? Terus perwakilan dari berapa donatur yang akhirnya memutuskan untuk melaporkan Agus ke Polda Metro Jaya? Ya. Jadi langkah-langkah hukum yang kami lakukan untuk melaporkan Agus ini karena memang adanya dugaan uang yang disimpangkan berdasarkan informasi yang kami terima, ya. Kami tidak memahami konteks awalnya, yang kami pahami donasi itu adalah untuk kepentingan pengobatan. Begitu ya. Untuk kepentingan pengobatan. Tapi ternyata uang itu akhirnya digunakan untuk kepentingan lain. Tentu ini adalah perbuatan melawan hukum. Karena apa? Sesungguhnya memang kami juga baru mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak Kemensos bahwasanya perorangan itu tidak dapat untuk menerima uang donasi.
gitu ya. Ini harus dilakukan oleh badan hukum, yayasan, atau lembaga bantuan hukum, atau organisasi masyarakat. Nah, saya udah terkecoh ini sebenarnya. Kami terkecoh sebagai donatur apa yang dilakukan penyelenggara, ya. Kami nggak tahu ini ternyata akhirnya jadi kisruh seperti ini. Bang, ada Gitu. berapa? Dengan Ada adanya berapa? Enggak, sebentar. Jadi jangan cuman kami selama ini yang dianggap tidak memiliki pengaruh apapun. Justru kami yang sudah mendonasikan diri selama ini merasa kayak seperti diabaikan. Loh, ini gimana sih sebenarnya? Kami terjebak di dalam lingkaran yang dibuat oleh Sinop ini, gitu ya. Bang, dengan adanya statement dari Menteri Sosial yang mengatakan kalau jika uang donasi dipakai untuk kepentingan pribadi bisa dipidanakan, itu menjadi alasan kalian juga nggak untuk untuk melaporkan Agus ke Polda? Iya, pastinya begitulah. Pastinya begitu. Jadi memang ini tidak ada aturan yang mengatur ya apabila dana ilegal ini bisa menjadi bola liar gitu loh. Ini hak-hak donatur ini selanjutnya bagaimana ini gimana ini belum ada aturannya. Yang ada aturannya itu adalah bahwa dalam menyerahkan donasi harus melakukan perizinan mulai dari Dinsos Kabupaten, Dinsos Provinsi sampai ke Kemensos, tergantung bagaimana lingkup luas dari donasinya. Nah, saat ini tidak ada yang mengatur apakah hak-hak donasi ini masih bisa terlibat atau tidak. Makanya kita sebagai donatur yang memberikan donasi, yang menginginkan bahwa ini digunakan untuk pengobatannya Agus, nah ini harus sampai. Nah, apabila ada sisa ya udah, berarti kan itu bukan lagi haknya Agus, ini untuk pengobatan yang lain, untuk korban-korban yang lainnya. Jadi bukan juga ini uang menjadi uang Agus, karena ini dilakukan secara ilegal penyelenggaranya, makanya hasilnya ilegal. Nah, kalau dana ilegal, nah ini belum ada aturannya lagi nih, ini harus gimana nih? Makanya kita ajukan ini ke pengadilan. Agar apa? Agar majelis hakim nanti yang memeriksa dan mengadili perkara ini jelas pertimbangan-pertimbangan hukumnya, kemana uang ini selanjutnya akan digunakan, bagaimana penggunaannya, siapa yang akan mengelola, intinya itu. Ada Nah, berapa, Bang? Ada berapa tadi, Bang? jadi Ya. kuasa yang kita terima itu total dari polling yang kita lakukan ada 539 kuasa yang kita terima secara langsung, secara surat kuasa secara online, kemudian sudah kita beri metrai semuanya secara elektronik. Nah, dasar itulah yang menjadi kemudian kita mengajukan gugatan dan membuat laporan. Dan kemudian begini ya, awal penyelenggaraan ini dilakukan oleh Teknopi, kita tolong dengan Mas Densu, adalah berarti mereka membutuhkan adanya pendonasi untuk ikut serta membantu kebutuhan si Agus di dalam melakukan pengobatan. Ya, setelah kita ikut berdonasi dan kemudian persoalan ini muncul, kami sangat kecewa sebagai donatur. Patut kami untuk mengetahui sebenarnya atau diberitahukan kalau ada persoalan antara penyelenggara dengan si Agus karena ada diduganya uang yang disimpangkan, ya kasih tahu dong ke kami oleh penyelenggara supaya kami tahu ada masalah gitu loh ya. Kami nggak pernah dikasih tahu secara jelas ya. Dan kemudian kita harus memahami secara detail ya. Uang pun diambil 1,3, kami juga nggak pernah lihat wujudnya itu sebenarnya, hanya informasi yang beredar. Berarti uang itu adalah uang donatur yang sekarang diparkir di mana? Katanya di Yayasan Teknopi. Ya, Yayasan Teknopi ini harus saya kasih tahu juga dong ke donatur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi selama ini belum? Saya tidak pernah sebagai kuasa donatur, kami tidak pernah mengetahui. Tapi informasi itu sampai, tapi secara resmi tidak pernah diberitahukan. Ini loh Pak donatur, kalau uang udah kita ambil karena ada penyimpangan, sekarang kami amankan di yayasan. Itu dong kalau bicara etikat baik. Itu terbukti memang berapa kali pertemuan kita donatur itu nggak pernah diikutsertakan. Gitu loh ya. Dengan pertemuan Mensos tadi, apakah akan lanjut daftar gugatan ke pengadilan? Oh, ini sudah terdaftar. Gugatan dan laporan ini sudah berjalan. Berjalan. Ya. Makanya sekarang kalau misalnya dari Kemensos memang mau melakukan perdamaian, mohon sekiranya melibatkan kami sebagai pihak donatur. Ya kan, karena kan jelas ini hak donatur di sini masih ada. Gitu. Jadi kami siap kok untuk mencabut laporan dan mencabut gugatan. Nggak ada masalah itu. Kami memang menginginkan dari awal kita terlibat dalam perkara ini, yang kami inginkan adalah penyelesaian secara berdamai. Kenapa? Agar selesai. Bagaimana formatnya? Formatnya harus selesai, semuanya tuntas. Tidak ada lagi segala akses yang muncul dari persoalan ini semuanya selesai. Jadi tidak ada lagi saling lapor. Semuanya beres, clear. Itu target kita. Ya, harapan kita begitu. Jadi tidak ada lagi sisa persoalan dari masalah ini. Biar
berakhirnya tahun ini, kemudian kita menggapai tahun depan, kita yang baru semuanya. Harapannya begitu. Jadi itu ya, jadi memang harusnya ini kan pengacara-pengacara hebat turun tangan ini ya, turun gunung untuk di dalam lingkaran donasi Agus ini. Kalau kita memang ingin menjadi seorang penasihat hukum yang ingin mencoba mencari solusi terhadap persoalan Agus ini, harusnya kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya dengan membangun komunikasi antara beberapa pihak, termasuk kami kuasa donatur. Jangan ada yang menyatakan donatur itu tidak penting, donatur segala macam. Jangan uangnya penting, donaturnya nggak penting, begitu loh ya. Tapi sudah ada komunikasi dengan pihak. Sampai hari ini tidak pernah ada ya. Saya merasa kecewa seperti ini karena menganggap semua pihak bermain dengan cara masing-masing, gitu ya. Kami cuma memintakan dari awal, berikan ruang pada donatur untuk memberikan kontribusi pemikiran menuju perdamaian yang baik. Karena donatur ada perannya di sana. Waktu pertemuan yang di Kuningan juga pihak donatur tidak. 2 kali pertemuan, 2 kali itu tidak pernah diundang donatur. Yang pertama kita diundang. Yang pertama? Yang pertama. Diundang Gedang Juang kita. Oh, diundang gitu ya. Yang kedua tidak. Kedua. Nah, artinya yang ketiga ini, ketika tadi siang di Kemensos Pak Menteri mengarahkan nanti akan ada istilah ketiga. Kami berharap ya, mari kita sesama rekan pengacara, kalau kita ingin betul-betul keluar dari rule persoalan ini sudah mau the rule of game ya, sudah akan mau selesai. Kita membuka hati kalau mau baik. Kami donatur pun siap. Apa yang disampaikan Pak Dudi tadi, kalau kita mau cabut laporan, kita mau cabut gugatan, masing-masing kita cabut semua. Mau islah ayo, tapi jangan ada yang merasa paling super power, ada yang merasa paling hebat. Nggak begitu dong caranya. Ini perkara udah menjadi ruang lingkup secara bersama-sama, mengikat semuanya. Emang ini perkara sulit? Ini perkara sederhana. Siapa yang mengucapkan itu? Pengacara-pengacara senior sudah sampaikan, ini pengacara sederhana, persoalan sederhana. Nah kalau kita memang merasa ini persoalan sederhana, kenapa kita nggak bikin sederhana? Oh, berarti bisa dibilang abang nih nanti terkait rencana Mensos mempertemukan Densu, Nopi dan pihak Agus nih abang ingin dilibatkan juga gitu. Oh iya dong. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau enggak kita akan lanjut itu gugatan gitu loh. Upaya pun kita lanjutkan. Jadi Kemensos juga nggak bisa menerima aja uang hasil sisa donasi ini diterima oleh Kemensos. Nggak bisa juga mau diterima sebagai apa, sebagai uang apa, uang ilegal diterima. Oh, Kemensos bisa menerima uang ilegal, kan nggak bisa juga. Tetap arahnya kan tetap harus berdamai atau putusan majelis hakim nanti yang akan menentukan kemana uang ini larinya, bagaimana kegunaannya. Jadi harapan kita, tolonglah kalau memang ini mau diselesaikan secara berdamai, mari kita berpikir bijak, kita lepaskan ego, masing-masing kuasa hukum, ayo kita duduk bersama. Kita cuma minta itu kok. Bang, tadi kan abang sempat bilang artinya itu uang donasi itu ilegal kan, dan abang mewakili dari beberapa donatur. Nah itu kalau diestimasi dikumpulkan total itu semua nyumbang ada berapa? Nyampe kan 1,3 M. Terus kalau memang itu ilegal, kenapa para donatur nggak minta dikembalikan aja uangnya? Karena kan itu menurut abang kan tadi ilegal itu, artinya nggak resmi. Kenapa nggak minta dibalikin aja uang-uangnya dan dikumpulkan ada berapa itu semua? Donatur. Justru ini di dalam Hasil gugatan polling. kita, di dalam petitum kita, itu kita minta uang disita. Ya jelas ya. Di dalam petitum kita minta uang itu disita oleh negara. Berapa total dari semua donatur yang abang sebagai kuasa hukumnya? Kalau Ya dijumlah pastinya uangnya- begini ya. Enggak, sekarang begini ya. Kalau kita bicara donatur, ini dari sekian 8.000 diwakili oleh 500 berapa itu Pak? 539. Tapi yang pasti, uang yang diduga digelapkan oleh si Agus dengan uang yang kami nggak tahu sisanya 1,3 itu adalah merupakan kerugian donatur. Saya nggak tahu uang 1,3 itu di mana. Kami nggak pernah tahu itu uangnya diparkir di mana. Hanya informasinya katanya di Yayasan Nopi. Ya. Nanti untuk mengetahui itu ya kita lihat wujudnya. Berwujud nggak uang ini? Dari yayasan pun belum ada. Sampai hari ini belum ada, tapi informasi ada. Tapi kalau kita tidak dilaporkan secara jelas, kita nggak mau mengada-ngada juga. Jadi saya clearkan ya pertanyaan itu. Jadi dari total 8.000 donatur yang mengisi polling ya, hari ini udah naik lagi, itu 539 itu pada saat kita mendaftar gugatan dan mengajukan LP. Ya. Hari ini itu kabarnya udah sampai 650 yang mengisi kuasa online. Ya. Yang mengikuti polling 8.000 orang semuanya mengikuti. Tapi kita cuma ambil yang memberikan kuasa secara online itu ada 539 yang kita print out dan kita legislasi dengan materai. Gitu. Nah, kita tidak bisa memisahkan itu uang donatur yang mana yang dipergunakan, yang diselewengkan oleh Agus. Nggak bisa begitu.
satu orang pun donatur yang mengajukan gugatan atau pelaporan itu sudah menjadi hukum mewakili 8.000 semua. Apalagi kita nih yang sekarang sudah sekian banyak donatur. Jadi kita nggak bisa, oh itu uang donatur yang mana yang diselewengkan oleh Agus. Oh itu ganti rugi yang mana yang dimintakan, nggak bisa. Kita di sini sebagai kuasa donatur adalah mewakili 8.000. Hanya secara legalitas 539 orang lah yang memberikan kuasa kepada kita. Dan nanti kita lihat, kita uji di pengadilan bagaimana kekuatan itu. Jadi yang penting ini ya teman-teman ya, kami sebagai kuasa donatur menyampaikan pesan kepada semua pihak, termasuk yang kami hormati, Kepala Menteri Sosial atau Kemensos ya, yang sudah ikut menjembatani. Ini adalah persoalan yang memang artinya harus sampai kepada ranah publik dan sudah dijembatani, mudah-mudahan ini menjadi solusi. Tapi kita perlu ingat, apabila memang nanti pihak donatur tidak disertakan, kita akan melakukan upaya langkah-langkah hukum. Gitu ya. Kita akan lakukan langkah-langkah hukum apabila donatur tidak disertakan. Tapi kalau kita mau islah baik-baik, ini biar didengar nih sama Menteri Sosial ya. Kalau kita lakukan baik-baik, kita islah bersama semua dengan donatur, maka ini akan dapat diselesaikan dengan baik. Bang, menanggapi terkait kemarin kan ada seseorang mungkin donatur yang memberikan pengobatan gratis sampai sembuhnya seorang Agus. Menanggapinya gimana? Pasti dari pihak donatur mengetahui hal itu. Ya kita apresiasi dong ya. Banyak orang yang ikut memberikan satu pemikiran secara sosial untuk membantu si Agus ini. Kita si Agus nggak masalahkan ini. Dibantu siapapun kita suka. Kita justru berterima kasih, fokus kepada itu. Saya apresiasi ya rekan Alvin Lim. Saya apresiasi, angkat jempol. Beliau ya betul-betul orang yang manusiawi, tidak fokus kepada persoalan yang lain, tapi langsung mengambil langkah-langkah membawa si Agus ini berobat. Ya, itu adalah satu langkah-langkah yang harus kita apresiasi. Ya, jadi itu nggak perlu kami komentarin. Karena siapapun yang melakukan kebaikan kita harus apresiasi. Tapi di lain sisi masih berharap uang dari donasi. Gimana? Oh iya. Kalau masalah, oh iya, gini, justru ya kita ini menjaga moral, menjaga belief para donatur. Ya kan, terhadap kasus ini uji materi. Apabila masalah ini selesai dengan semrawut, akan kusut, maka mental donatur ini nggak akan lagi dia mau memberikan donasi. Bagaimana nasib para korban-korban selanjutnya nanti? Nah kita ini dalam rangka menyelesaikan, menjaga belief para donatur ini agar apa? Agar terhadap korban-korban yang mungkin nanti ada lagi kemudian ada lagi yang berdonasi ini tetap ada saling tolong menolongnya, ada kepercayaan mereka untuk memberikan sebagian rezekinya untuk para korban. Jadi itu amanah itu yang kita jaga. Jadi kita nih nggak berpikir macam-macam, nggak. Saya cuma mau dana ini sampai kepada fungsinya, kegunaannya. Niat awalnya hanya membantu Agus. Alhamdulillah sekarang Agus sudah dibantu oleh Yayasan Bunda Suci. Kita appreciate. Nah, tinggal sisa dananya ini kemana? Ini yang ditunggu oleh para donatur. Kenapa? Karena mereka ini nih yang akan memberikan donasi lagi loh ke depan. Nggak bisa kita mengandalkan Kemensos saja. Indonesia ini luas, besar, banyak. Ini sekarang nih banyak yang korban-korban kebanjiran nih di Jawa Barat. Bang, artinya Bentar ya. Ini saya dan gini ya. Jangan pernah merasa egois ya. Kita sudah kita sudah terjerumus masuk di dalam lingkaran donasi ini di antara beberapa pengacara, baik di pihak si Agus, baik di pihak si Nopi Densu, dan kami pihak donatur. Ini persoalan sederhana kita buat jelimet, ya. Tapi kalau ini betul-betul dilakukan, dipaksakan tanpa menghadirkan donatur, langkah-langkah hukum telah ada di depan gerbang, yaitu persoalan pengumpulan uang yang dilakukan secara melanggar hukum, ya. Itu pintu gerbang kami akan masuk. Dan Agus sebagai penerima uang yang seharusnya adalah individu tidak boleh, yang harus dilakukan oleh Yayasan. Ini adalah pintu masuk donatur. Coba aja ya. Jangan merasa selama ini bahwasanya pengacara hebat dan lain-lain segala macam. Semua kita belajar hukum yang sama, ya. KUHP kita sama. Tapi kalau kita mau saling menghargai, ayo kita duduk bersama. Hilangkan keegoisan. Mau muda mau tua. Saya menghormati senior-senior saya di sana yang senior. Tapi tolong dong, hargai juga kami yang junior ini, ya. Jangan saling mencemooh. Kita ditonton oleh masyarakat Indonesia. Kalau bisa kita saling menghargai, bergandeng tangan, kenapa mesti harus saling menyerang personal? Ini persoalan donasi, bukan persoalan personal. Saya nggak ada urusan dengan pengacara yang lain. Nggak ada persoalan pribadi, ya.
Tapi kalau coba-coba ini nggak diikutsertakan donatur, maka kami akan gugat melalui perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan donasi. Ini jelas ya, itu yang penting. Selama ini saya nggak pernah begini. Artinya sangat kecewa Bang dengan Novi. Sangat kecewa. Dengan Novi. Maupun siapa itu yang tidak menghadirkan donatur, ya, termasuk misalnya kementerian. Tapi mudah-mudahan kementerian akan bijaksana, ya. Selama ini kami donatur itu sangat pasif dan menghargai semua pihak. Coba ingat beberapa kali pernyataan saya di media. Tolong berikan ruang kepada kami donatur untuk memberikan kontribusi berpikir supaya apa yang diharapkan dalam perdamaian ini bisa tercapai. Jadi jangan seakan-akan ini dapat dimonopoli hanya dua pihak. Nopi sama Densu jangan lupa ini ada donatur. Begitu juga Agus. Gitu ya. Jangan sombong, jangan jumawa. Kami akan tuntut kalau ini nggak bisa diundang untuk donatur ikut serta. Siapa aja yang dituntut Bang? Nah, salah satu yang kita tuntut adalah langkah-langkah yang dilakukan apabila tidak mengundang pihak donatur, maka tentu yang kita tuntut adalah proses penyelenggaraan yang salah. Bang, soal pernyataan Kemensos yang uang donasi itu harus sesuai dengan peruntukan atau mungkin Iya. Itu udah tentu kebijakan daripada Kemensos. Itu sinergi Iya, itu di situ gitu loh. sinergisnya. Jadi kita sudah sinergi sebetulnya dengan Kemensos. Kemensos pun sadari dia tidak mengeluarkan izin sehingga ini ilegal. Makanya harus ada putusan pengadilan. Gitu loh. Kita nggak mau perkara ini ramai dan berkepanjangan ya. Kita nggak mau ramai dan berkepanjangan. Ini harus cepat selesai. Tapi harus saling menghargai semua pihak. Selama ini mentang-mentang donatur diam pasif kayak masa dianggap nggak penting. Ini nggak ada lingkaran si Nopi nih sama si Agus kalau nggak ada donatur. Berarti kecewa dengan keduanya Bang, Agus dan Densu. Tentunya karena masalah ini selalu tidak selesai, tidak menemui jalan keluar. Kita ini yang jadi ikut ke bawah arus. Harusnya kita sudah menyumbang itu udah enak-enak tidur. Gitu loh ya. Bang, tapi sudah bersurat atau menghubungi Densu atau Novi untuk Kita sudah kirimkan gugatan dan somasi. Enggak, masa meminta untuk nanti dilibatkan ketika belum. Kemensos mengadakan Ini mediasi. sebagai pernyataan resmi saya di media ini. Silakan biar sampai kepada mereka. Ya. Apa lebih jelas lagi artinya pesan khusus buat Novi dan Densu apa abang dari abang nih pihak? Sudahlah. Jadi kalau ini bicara masalah untuk surat menyurat, nanti kita akan coba buatkan kalau memang harus dikirim surat. Enggak, Ya. secara lisan aja mungkin pesan khusus dari Baik, secara lisan kami sampaikan ya kepada Teknopi dan Densu sebagai penyelenggara penggalangan dana. Mohon apabila nanti apa yang disampaikan oleh Kemensos untuk diadakan islah dengan pihak Agus, jangan sampai Anda lupa menyertakan donatur, ya. Kalau sampai lupa menyertakan donatur, maka donatur akan melakukan langkah-langkah hukum, membuat persoalan ini harus diuji di pengadilan. Gitu ya. Bang, soal Firdaus mundur jadi Enggak, pengacara Nopi gimana Bang? termasuk kuasanya Iya. Agus juga. Kenapa? Masuk Kemensos juga. Masalah apa nih? Soal Bang Firdaus mundur dari pengacara Nopi. Nah, itu nanti coba ditanyakan langsung ke Firdaus ya. Mungkin Firdaus Mungkin Firdaus ada persoalan yang membuat dia tidak bisa tidak bisa fokus atau mungkin ada persoalan lain. Nanti bisa ditanyakan kepada Firdaus itu. Nanti kalau saya jawab nanti takutnya nggak sama jawaban saya dengan jawaban Firdaus. Bang, soal Nopi dituduh yang katanya memanfaatkan situasi banyak ngepul banyak gitu. Jadi gini, kita nggak boleh langsung menggunakan asumsi praduga tak bersalah ya. Nggak boleh kita menduga-duga. Yang real-real aja lah. Yang real ini sekarang ini adalah kalau mau islah undang donatur. Itu yang real. Undang donatur duduk bersama dengan Agus, dengan Nopi. Selesai, kita berjabat tangan. Bila penting cepika-cepiki lah. Gitu loh. Indonesia menunggu hasil terakhir. Tinggal menunggu kebijakan dari Kemensos. Cukup? Cukup. Ya? Oke, Nah, Bang. Udah ya? Enggak ada. Satu Saya lagi udah- dong, Bang. Jadi keinginan donatur apa sekarang Bang? Keinginan para donatur ini. Donatur ingin masalah ini cepat selesai Ya. dengan cara yang sangat elegan. Karena apa? Persoalan ini sudah dikonsumsi dua bulan lebih, sehingga membuat masyarakat itu kebingungan, ya. Sehingga kadang-kadang membuat jadi jenuh, ya. Membuat jadi bosan juga. Nah, bagaimana caranya? Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara duduk bersama semua pihak. Jangan ada yang merasa hanya bisa dimonopoli oleh dua pihak, satu pihak dan lain-lain. Ya, pihak ketiga, pihak donatur ini juga pihak yang terkait. Hargai dikit lah, ya. Kalau nggak bisa hargai banyak gitu maksud saya. Dikit aja, gitu loh. Oke. Sip.